Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar ilmu sastra, yaitu bab 2, paradigma, pendekatan teori dan metode. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami setelah saya baca bukunya. A. Pengertian paradigma dan pendekatan. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Latin. Paradigma berarti contoh atau model atau pola. Sedangkan menurut pendapat George Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmu tentang apa yang terjadi pada pokok pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang terjadi. Pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu ilmu pengetahuan. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma seorang ilmuwan, yaitu yang pertama, unsur dalam diri sendiri. Yang kedua, unsur luar berupa lingkungan fisik. Yang ketiga, unsur luar berupa penjajahan metodologi dan teori. Pendekatan merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum kegiatan dimulai atau sebelum kegiatan dilakukan analisis atas sebuah karya. Yang B, latar belakang pemilihan pendekatan sastra. Sastra merupakan dunia kemungkinan yang artinya ketika pembaca berhadapan dengan karya sastra, maka ia berhadapan dengan kemungkinan penafsiran karya sastra memiliki realitas sendiri. Perbedaan antara fakta dan fiksi sering berada dalam batas yang sangat realitas. Fakta itu artinya kebenaran. Yang contohnya karya sastranya itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Sedangkan fiksi itu karangan atau karyanya itu diciptakan karena pemikirannya atau imajinasinya sendiri. Yang C, berbagai pendekatan sastra. Yang pertama, pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan karya sastra sebagai curahan, ucapan, prediksi, pikiran, dan perasaan pengarang. Yang kedua, pendekatan mimetik, pemikiran dari filsuf besar Yunan, yaitu Plato, Aristoteles. Segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dan yang ketiga, pendekatan pragmatik, ada sejak tahun 14 sebelum Masehi, yaitu memberikan peran utama terhadap peran pembaca menurut Abraham. Dan yang keempat, pendekatan objektif, yang merupakan pendekatan terpenting karena berkaitan dengan munculnya teori-teori sastra modern. Dan yang kelima, pendekatan Marxis, yaitu mengatakan bahwa tidak pernah percaya teks maupun sistem sastra merupakan sesuatu yang otonom. Dan yang keenam, pendekatan fungsional. Fungsional yang membuat masyarakat itu bersatu. Dan yang ketujuh, pendekatan sosiologis, yaitu analisis yang berkaitan dengan manfaat karya dalam membantu perkembangan masyarakat. Selanjutnya yang kedelapan, pendekatan psikologis, berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang karya sastra, dan pembaca. Dan yang kesembilan, pendekatan pasturalis, yang sebenarnya berasal dari reaksi studi bahasa sastra dan disiplin ilmu lainnya. Yang D, teori metode penelitian sastra. Terdapat 2 macam teori, yaitu teori formal, yang disebut juga teori yang sudah ada sebelumnya. Dan yang kedua, teori substantif, teori yang ditemukan penelitian sendiri melalui substantif data. Ada 6 metode, yaitu metode hermeneutik, yaitu metode yang paling tua.
untuk menafsirkan kitab suci. Dan yang kedua metode formal atau struktural, yang artinya mempertimbangkan aspek-aspek formal. Dan yang ketiga ialah metode dialektif, yaitu tesis, antesis, dan sintesis. Dan yang keempat metode deskripsi, yang merupakan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Dan yang kelima metode heuristik, yang berguna untuk memahami teks karya seni sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama. Dan yang keenam metode komparatif, yang membandingkan karya sastra dengan karya sastra lainnya, yang lisan maupun tertulis. Dan selanjutnya ialah pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama bagi proses penelitian. Teknik pengumpulan data ini pun dilakukan dengan baik dan tepat yang akan mencapai kesuksesan analisis data. Klarifikasi data penelitian sastra. Data dibagi menjadi dua, yaitu data teks dan data luar. Data teks ini terdiri dari dua, yaitu teks karya sastra yang contohnya seperti puisi, dan yang kedua teks lain yang relevan. Contoh dari dua teks ini ialah masuk dalam penelitian ke perpustakaan. Dan yang kedua tadi data luar. Data luar ini data lapangan seperti hasil observasi, wawancara yang masuk ke dalam penelitian lapangan. Sekian yang bisa saya presentasikan dari bab 2 ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Untuk menutupnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.